mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Pak Rasul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya juga Ibu Nurul. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Nah, di sini saya sebagai supervisor dan Bapak akan melakukan coaching. Nah, ada sedikit pertanyaan dari saya Pak, bahwa yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan sebagai coaching? Terima kasih Bu. Di sini saya akan mengembangkan kemampuan present saya dan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, dari jawaban Bapak, apakah ada kompetensi yang paling ingin Bapak kembangkan dari hal-hal tersebut? Yang paling saya ingin kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, indikator ketercapaian apa saat Bapak ingin melakukan coaching? Apa yang indikator yang Bapak inginkan agar coaching Bapak tercapai? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif itu dan merumuskan pertanyaan yang bermakna akan sangat berguna untuk proses coaching tersebut. Dengan menerapkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin kita bisa berlanjut kepada tahap kedua kita, di mana ada coacher, di mana ada Bapak yang akan melakukan coaching. Saya persilakan untuk Ari masuk ke ruangan. Oke, sudah terhubung. Selamat siang Pak Adi. Siang Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik, kita akan mulai coachingnya ya. Oke, baik, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita tetapkan dari sesi coaching ini hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini, Pak? Jadi baik Pak, yang ingin saya capai pada sesi coaching pada hari ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak, seperti itu. Oke, baik, tujuannya jelas ya. Jadi Bapak ingin mencari solusi. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dalam solusi dalam masalah Bapak itu apa yang Bapak kendalai atau apa masalah yang Bapak hadapi. Jadi baik Pak, terima kasih. Sebenarnya itu Pak, saya punya masalah yang terjadi pada diri saya itu Pak. Di sekolah saya sedang mengalami yang namanya kelebihan beban terlalu banyak, mendapatkan beban tugas tambahan Pak. Jadi di mana ketika saya di sekolah, saya merasa tugas yang diberikan kepala sekolah kepada saya Pak terlalu banyak dan saya rasa tidak dapat saya selesaikan dengan sendiri Pak, seperti itu. Jadi di sini Pak Adi mendapat tanggung jawab lebih ya? Iya Pak, seperti itu. Dari tanggung jawab yang Bapak sebutkan tadi, bisa disebutkan salah satunya Pak? Jadi salah satunya itu Pak, kadang biasa saya kan sementara ini juga mengikuti kegiatan guru penggerak Pak. Saya juga punya tugas utama yaitu mengajar Pak. Jadi kadang biasa Pak, seperti membawa siswa ke luar untuk mengikuti suatu perlombaan, misalkan Pak, perlombaan sepak bola seperti itu Pak. Kadang saya tidak dapat mengcover semua itu Pak, karena bertepatan atau bertabrakan dengan kegiatan guru penggerak saya juga di luar Pak, atau bertabrakan dengan jam mengajar saya Pak, seperti itu. Jadi di sini ada dua ya, dari pendidikan CGP dan salah satunya itu juga pertandingan-pertandingan yang diadakan di luar ya. Iya Pak, seperti itu. Di sini menurut Bapak strategi yang Bapak terapkan untuk bagaimana bisa melakukan efisien
pada masalah Bapak ini, masalah dua. Jadi baik Pak, saya merasa Pak ada beberapa langkah solutif untuk dari permasalahan ini saya Pak. Yang pertama mungkin Pak bisa dilakukan dengan berkolaborasi seperti itu Pak. Jadi maksud saya ingin menghadap bertemu dengan kepala sekolah, memberikan masukan kepada kepala sekolah. Bila ada suatu tugas tambahan yang ingin diselesaikan Pak, mungkin saya bisa melakukannya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak. Jadi setiap ada pekerjaan bukan saya sendiri yang menyelesaikannya Pak, tapi dilakukan dengan bersama-sama. Karena menurut saya Pak seperti ini, suatu pekerjaan yang dilakukan secara sendiri itu mungkin terasa berat, tapi jika dilakukan bersama-sama itu akan terasa ringan. Jadi saya berharap saya bisa melakukan suatu tugas tambahan seperti membawa siswa untuk ikut bertanding. Itu saya dapat berkolaborasi dengan rekan guru olahraga saya di sekolah Pak, ataukah misal kegiatan pramuka di luar. Saya juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru wali kelas yang ada di sekolah saya Pak, seperti itu Pak. Ya, ya, betul. Jadi kita berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah begitu. Iya Pak, harapan saya seperti itu Pak. Kedepannya bisa dilakukan setiap tugas-tugas tambahan ataupun sekolah ingin mengikuti adiwiyata kedepannya, kita bisa lakukan dengan secara berkolaborasi seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, jadi pada masalah Bapak ini, bagaimana harapan Bapak atau adakah salah satu dari selain dari guru-guru yang bisa membantu Bapak? Apakah ada? Jadi harapan saya kedepannya ini Pak, saya berharap setiap ada lagi tugas tambahan yang diberikan kepada guru, kepala sekolah bisa menginstruksikan untuk kepada teman-teman untuk saling berkolaborasi ke depannya Pak. Jadi harapannya suatu pekerjaan yang dilakukan itu yang hasilnya mungkin dari skalanya cuma 6, jika dilakukan dengan berkolaborasi bisa mencapai 9 atau bahkan sampai 10 Pak, seperti itu. Terakhir nih Pak Adi, jadi kapan nih kira-kira bisa Pak Adi melakukan ini? Jadi saya berharap Pak untuk melakukannya mungkin kira-kira setelah dari coaching ini Pak, saya akan memiliki langkah-langkah ke depannya. Saya mungkin setelah coaching akan langsung bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan pendapat saya seperti itu Pak, agar bisa langsung diterapkan di sekolah. Karena kembali lagi Pak, dengan melakukan kolaborasi ini yang diuntungkan itu bukan cuma guru tetapi kembali murid yang diuntungkan Pak, menurut saya seperti itu Pak. Sudah bagus sekali menurut saya Pak Adi, dari strategi Pak Adi dan melibatkan juga seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Baik, jadi sesi coaching ini karena waktunya singkat Pak Adi, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasinya Pak. Nanti kita ketemu lagi dan kita membahas bagaimana hasil Pak Adi yang sudah dapatkan. Baik Pak, terima kasih atas coachingnya. Saya merasa hari ini saya Pak sudah sangat terbantu. Satu lagi masalah saya merasa sudah terselesaikan dengan kegiatan coaching ini Pak. Saya sedikit merasa lega karena sudah mendapatkan pencerahan atas permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, Ya. baik Pak, saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah luar biasa dan sudah mengikuti alur tirta. Di sini ada sebuah pertanyaan lagi dari saya, semua catatan untuk Bapak. Nah, apakah yang dilakukan selama coaching itu sudah membuat Bapak merasa itu sudah penuh sebagai coaching? Ya, di sini pada saat saya meng-coaching tadi Pak Adi, saya merasa telah melakukan yang baik dari kompetisi-kompetisi yang saya harapkan tadi. Nah, kompetisi apa yang akan Bapak kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching tersebut? Saya akan kembangkan kembali Bu, yaitu kemampuan present dan
mendengarkan aktif saya dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, yang saya lihat hari ini, alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan prosesnya dengan menggunakan alur tirta, di mana Bapak menguasai bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana menjadi coaching yang baik. Nah, sedikit dari saya bahwa di dalam coaching tersebut adalah sebuah penyampaian, sebuah diskusi, penyampaian seseorang untuk membuat perasaannya lega. Nah, alhamdulillah yang saya lihat dari refleksi Pak Adi setelah melakukan coaching bersama Bapak, betul-betul Pak Adi merasa lega dengan apa permasalahan yang Pak Adi sudah utarakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan waktunya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.